Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin kue yang lagi viral di Malaysia. Ini adalah butter cake, Thai Royal Butter Cake. Yang ungu ini saya sudah bikin kemarin ya teman-teman. Kalian lihat atasnya dia sudah keluar minyaknya. Kalau yang merah barusan aja mateng. Kuenya ini sudah saya bawa ke acara perkumpulan teman-teman saya dan mereka semua suka. Malah udah dapet orderan langsung ya. Walaupun saya tolak, mereka tetap mau pesan berapapun harganya. Ini rasanya enak, kalian harus coba. Dia teksturnya padat tapi tidak keras. Ini lembut dan dia ya karena ini butter jadi buttery sekali ya. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita siapkan bahan keringnya dulu. Di sini saya ada terigu protein rendah sebanyak 250 gram dan susu bubuk sebanyak 40 gram. Ini kita akan saring dulu ya. Kalau kalian menggunakan mentega, kalian perlu garam. Tapi kalau kalian menggunakan margarin, tidak perlu garam. Di sini saya pakai Anchor Baker Mix, dia sudah asin jadi saya tidak pakai garam. Untuk susunya kita perlu buttermilk sebanyak 120 gram. Tapi karena saya tidak punya buttermilk, jadi saya pakai susu segar yang saya tambahkan dengan setengah sendok teh cuka masak. Ini kita aduk-aduk, nanti dia akan mengental susunya, dia sudah menjadi buttermilk. Dan kalau kalian mau menggunakan perasa atau pewarna, kalian bisa tambahkan di sini. Kali ini saya bikin 3, ya saya bikin rasa pandan, kemudian saya bikin rasa red velvet, dan saya bikin rasa taro. Untuk loyangnya saya pakai yang ukuran 20 x 20 dan saya akan pakai baking mat, baking paper atau apa ini namanya yang seperti ini ya. Jadi dia sudah jadi ukurannya, tinggal kita pakai saja. Dan untuk lemaknya karena ini percobaan pertama, jadi saya bikin pakai yang ekonomis. Di sini saya pakai Anchor Baker Mix sebanyak 250 gram dan saya gunakan juga susu kental manis sebanyak 50 gram. Kita akan mixer selama 10 menit teman-teman, tapi sesekali pinggir-pinggirnya ini kita scrape ya, kita rapikan supaya semuanya bisa di mixer. Nah setelah 10 menit warnanya akan putih seperti ini, kita akan tambahkan dengan gula. Gulanya di sini saya pakai gula kastor, jadi dia butirannya halus. Kalau kalian tidak punya gula kastor, kalian bisa pakai gula pasir yang di blender dulu. Untuk telurnya kita pakai 6 telur utuh karena ini ekonomis ya, tapi kalau kalian mau campur dengan kuning telur juga boleh. Nah ini kita akan hancurkan dulu, baru kita masukkan sedikit-sedikit seperti ini. Kalian perhatikan, ini penting banget, masukinnya harus sedikit-sedikit supaya menteganya tidak pecah. Apabila nanti pada saat kalian bikin terus menteganya pecah, kalian gak usah khawatir, kalian mixer lagi aja sebentar, kira-kira 3-5 menit, nanti dia pelan-pelan akan menjadi menyatu kembali ya. Hasil akhir kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah semua telur masuk, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini yang saya bikin untuk red velvet, dia sedikit pecah ya teman-teman. Kalian lihat dia tidak halus mulus ya. Tapi yang saya bikin untuk yang ungu, untuk rasa taro seperti ini, dia halus ya, tidak berpisah. Kalian lihat cantik hasilnya. Sekarang kita akan masukkan bahan keringnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit, 1 sendok ya teman-teman, tidak perlu buru-buru. Nanti dia hasil adonan ini harus mengkilap. Jangan lupa sesekali kita ratakan pinggiran-pinggirannya ya,
supaya tuh terigu yang menempel di dinding itu bisa kita aduk dengan rata. Setelah terigu setengah masuk, kita masukkan bahan cairnya. Nah, bahan cairnya itu ya tadi buttermilk yang kita tambahkan dengan bubuk red velvet, bubuk taro, ataupun pandan, terserah nanti kalian mau bikin rasa apa ya. Untuk red velvet di sini saya pakai 1 sendok teh bubuk red velvet ditambah 1 sendok teh coklat bubuk. Ini saya aduk-aduk, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini kita campur terigu, kemudian kita kasih cairannya sampai semuanya habis ya. Masukinnya ingat harus pelan-pelan. Oh ya teman-teman, perlu diperhatikan, penting sekali, semua bahan yang kita pakai harus dalam keadaan suhu ruang, tidak boleh dingin. Baik itu susu maupun mentega maupun telur, semua harus dalam keadaan suhu ruang. Bila semua sudah tercampur dengan rata, sekarang kita perlu 2 sendok teh baking powder double acting yang kita akan tambahkan dengan 1 sendok makan cuka apel atau apple cider vinegar ya. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai air putih. Di sini saya pakai cuka apel lokal. Kita aduk-aduk sampai semua busanya sudah keluar, lalu kita masukin dan kita kocok kembali sampai semuanya tercampur menjadi rata. Nah, sekarang kita akan aduk dengan spatula. Kalian lihat teman-teman, hasilnya harus seperti ini. Dia halus, mulus, tidak berpisah ya. Ini sedikit cair adonannya, tidak masalah, memang seperti ini. Tapi kalian harus lihat dia mengkilap. Sekarang kita akan tuang ke dalam loyang secara perlahan. Ini saya cepetin ya teman-teman, tapi nanti kalian tuangnya pelan-pelan saja. Nah, pinggir-pinggirnya ini baking papernya bisa kalian ratakan, kalian lem dengan sisa adonan. Sekarang adonan ini akan kita ratakan dengan tusuk sate untuk mengeluarkan bubble-bubble yang ada. Pastikan semuanya sudah kalian tusuk satein ya, puter-puter ya, supaya bubble-nya tuh benar-benar tidak ada. Jadi nanti kita menghasilkan kue yang halus mulus. Jangan lupa juga nanti ini kita ketuk-ketuk ya teman-teman. Nah, untuk cara panggangnya, di sini saya pakai kain lap basah di bawahnya ya teman-teman. Ini air lapnya basah sekali. Tujuannya dia agar cake ini lembab karena kita akan panggang dengan waktu yang cukup lama supaya dia bawahnya tidak gosong dan tidak keras. Dan untuk cara panggangnya juga perlu perhatian sedikit karena kita ingin dia mateng, merata, atasnya tidak lengket tetapi warnanya tetap cantik. Jadi satu-satunya cara kita harus mainin suhunya. Di sini pertama saya panggang di suhu 150 derajat, api atas dan bawah selama 45 menit. Setelah 45 menit, suhu atas saya turunkan ke 120 derajat. Dan suhu bawah tetap di 150 derajat, panggang lagi selama 30 menit. Setelah itu saya naikkan api atas ke 150, api bawah 150, saya panggang lagi selama 10 menit. Setelah itu saya matikan kompor, saya diamkan kuenya di dalam oven tanpa api selama 10 menit lagi, baru saya keluarkan. Hasilnya seperti ini, dia sedikit berpori-pori atasnya, nggak usah khawatir karena nanti dia akan menyusut kuenya sedikit, dia akan rata dengan sendirinya. Apalagi setelah besoknya ya, dia akan mengeluarkan minyak, dia akan menjadi lembab dan tidak lagi kelihatan bintik-bintiknya. Ini masih panas, saya keluarkan, saya buka supaya dia cepat dingin. Nah,
cara saya keluarinnya ini masih dalam keadaan hangat ya teman-teman. Ini atasnya saya tutup dulu dengan silpet. Kalau kalian tidak punya silpet, kalian bisa pakai plastik ya supaya atasnya nih nggak lecet ya. Nah baru kita balik dan kita buka baking papernya. Ini bukanya pelan-pelan ya teman-teman, deg-degan juga, takut somplak. Tapi ternyata enggak tuh, dia hasilnya tetap cantik. Nah kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya ya. Ini yang ungu, yang rasa taro yang saya sudah bikin kemarin, dia sudah mengeluarkan minyak, atasnya sudah cantik ya. Dan yang ini yang merah yang baru kita bikin tadi. Kalian lihat kalau saya pakai baking paper yang sudah jadi itu, pinggir-pinggirnya dia membentuk kayak lingkaran ya. Jadi maksudnya dia tidak lancip gitu, ada tekukan pinggir-pinggirnya. Menurut saya cantik. Dan kue ini teman-teman identik dengan yang sudah dipotong-potong. Kurang lebih cara potongnya seperti ini. Dan memang teman-teman setelah dipotong kuenya ini terlihat lebih cantik daripada dia belum dipotong. Jadi kita potong dulu baru kita bungkus dengan plastik wrap. Pastikan kalian punya pisau yang panjang dan tajam. Sekarang kita lihat hasilnya ya teman-teman. Nah ini yang merah, kalian lihat dia cantik ya, semuanya bagus, dia lembut, walaupun dia padat tapi dia tidak keras. Nah kalau yang hijau ini teman-teman dia sedikit bantet, hasilnya dia lebih pendek dari dua yang itu, karena yang ini padahal ini saya menggunakan full butter ya, tapi karena butter saya simpan di kulkas jadi butternya dalam keadaan dingin. Kalian lihat hasilnya, kalau menteganya dingin dia bakalan bantet seperti ini. Jadi pastikan bahan-bahan kalian baik itu mentega, telur, susu, semua harus dalam keadaan suhu ruang. Dan untuk bungkusnya kurang lebih saya bikinnya seperti ini ya teman-teman. Saya nggak terlalu pinter tapi ya kurang lebih seperti ini. Jadi saya panjangkan dulu, kalau bisa mungkin kalian minta bantuan ya, berdua lebih rapi hasilnya. Jadi saya panjangkan dulu dan saya tekuk seperti ini, saya rapikan, baru kita gunting dan kita lipat samping-sampingnya. Sekarang kita hitung harga modal. Total dari kita belanja semuanya 47.155 karena kita pakai Anchor Baker Mix ya teman-teman. Walaupun dia bukan butter tapi rasanya seperti butter. Dan kita tambahkan 30% untuk biaya-biaya lainnya. Jadi total modal satu resep itu sekitar 61.300.000. Nah, ini kalau untuk harga jualnya kalian jangan jual terlalu murah karena ini belum banyak yang bikin, belum banyak yang bisa, dan ini rasanya enak banget. Kalian bisa jual 150.000. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa ya teman-teman, bye-bye.